Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bihamdillah, kita bersyukur kepada Allah di mana Dia telah memberikan kepada kita takdir yang baik, insyaallah dipertemukan dalam suasana iman, dalam suasana takwa, menunggu kebaikan dan ditunggu oleh kebaikan. Tayyib, iman adalah merupakan suatu hal yang paling berharga yang Allah karuniakan kepada hambanya, di mana banyak manusia yang menginginkan jalan yang baik, menjadi orang yang menapaki kebenaran, tetapi tidak semua dari mereka mendapatkannya, dan kita insya Allah berada di atasnya. Maka ini adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamanya pembahasan kita adalah pembahasan yang agung, yaitu Al-Quran, di mana kata Allah, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu itu celaka. Berarti apa? Mafhum daripada ayat ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran, dia itu akan beruntung dan mendapatkan keberuntungan yang tidak sama dengan yang lain, berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Turunlah kalian semua ke bumi, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, siapa yang mengikuti petunjuk, maka tidak akan ada di dalam hatinya itu rasa takut, dan juga tidak akan ada di dalam hatinya itu kesedihan. Artinya kebahagiaan, rasa takut berkenaan dengan langkah seseorang menuju masa depan, di mana langkahnya didasari dengan sifat optimis,
Juga tidak akan ada kesedihan tentang apa yang sudah berlalu. Nah, karena orang yang bersedih tentang apa yang terjadi di masa lalu, waktunya akan terhenti dan terbuang sia-sia, sehingga dia menjadi manusia yang lemah, tidak dapat menghadapi masa depan. Kedua-duanya merupakan hal yang tidak baik bagi seseorang. Nah, orang yang mempelajari Al-Quran, merenungkan makna-maknanya, dia akan selamat dari rasa takut menghadapi masa depan, menghadapi hari esok, dan tidak akan pernah menyesal dengan apa yang sudah dilakukan dan terjadi terhadap dirinya. Artinya selalu bahagia dan bisa bertindak bijak di hari yang akan datang. Ikhwani fillah, suatu judul yang sesungguhnya tayyib. Apa judulnya? Iya, judulnya di balik berita besar surah An-Naba. Nah, An-Naba itu adalah berita. Ya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Nah, di balik berita besar surah An-Naba. Nah, surat ini adalah merupakan surat yang memiliki nama 5 nama, kata para ulama. Yang pertama yang terkenal pada anak-anak usia mengaji, yaitu juz amma. Tayyib. Dan itu juga terkenal di masa ayat ini turun, ya, bahwa telah turun surah Amma, yang artinya adalah tentang apa. Ya, Amma itu artinya adalah tentang apa. Sesungguhnya dia terdiri dari 2 kalimat, yaitu an, kemudian ma. An itu artinya adalah tentang, ma itu artinya adalah apa. Termasuk bagian daripada harful istifham, yaitu huruf yang dipakai untuk bertanya. Itu. Nama yang kedua adalah An-Naba, yang juga terkenal, berita artinya. Dan nama ini di zamannya adalah nama yang masyhur, yaitu di zaman ayat ini turun. Sebab berdasarkan inilah ada kata Nabi. Nabi itu kata para ulama berasal dari kata an-nabwah, kemudian dari kata an-naba. An-nabwah artinya adalah wajhul irtifa, yaitu suatu sisi yang begitu menonjol, yang tinggi, itu namanya nabwah. Makanya dikatakan nubuwah, tanda-tanda alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian, karena dia menonjol, tinggi, dipenuhi dengan mukjizat. Ada yang menyebut bahwa dia berasal dari kata an-naba, sehingga nabi itu asalnya adalah nabiun. Nabiun artinya sang pembawa berita. Dan inilah yang dikehendaki kenapa ada surah An-Naba, karena beliau adalah pembawa berita yang besar, yang kemudian memberikan revolusi kepada umat manusia setelahnya, di mana kedatangan beliau itu mengubah
180 derajat kehidupan orang-orang Arab yang awalnya sama sekali tidak pernah dipandang oleh dunia, kemudian menjadi negara dan kota yang spesial. Nah, itulah kenapa kemudian dinamai dengan An-Naba, ya, untuk menonjolkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nama yang kedua. Yang ketiga adalah berkenaan dengan kenapa ayat ini turun, ya, surah ini turun, yaitu dia dinamai dengan Tasa'ul. Artinya adalah saling tanya bertanya. Ya. Itu dari kata sa'alah kemudian ditambah dengan ta, yang artinya adalah berkaitan antar satu dengan yang lain. Ngobrol. Menjadi obrolan besar yang itu menyibukkan manusia. Nah, itu namanya tasa'ul, saling bertanya satu dengan yang lain. Sebagaimana kedatangan beliau itu mengguncang tanah Arab, bahkan guncangan itu sampai kepada negara Romawi yang pada saat itu adalah merupakan negara terbesar yang berkuasa, yaitu kerajaan Heraklus pada saat itu. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sufyan di saat dia berdagang sampai ke negara Romawi, di mana pada saat itu Heraklus mengumpulkan seluruh pembesar kerajaan, kemudian dikunci seluruh pintu aula yang dimana di situ mereka mengadakan rapat besar. Nah, pada saat itulah mereka kemudian goncang hatinya karena mendengar tentang berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi orang yang sekitar, di mana kejadian itu di sisi mereka, ya, di tempat mereka, di daerah mereka, yaitu orang kafir Quraisy. Ini menjadi buah bibir yang mungkin kalau saat ini bisa dikatakan itu adalah berita yang viral, ya. Cuman sayangnya saat itu nggak ada Facebook, Pak. Ya. Andai mungkin ada Facebook, mungkin ya, Masya Allah, ya kan? Tapi pada saat itu nggak ada. Tapi namanya bibir, ya, namanya lidah lebih panjang daripada jalan raya. Sekarang dikatakan besok sudah menjadi berita yang besar, apalagi itu adalah hal yang mengagetkan bagi orang Arab. Makanya satu dengan yang lain dari mereka itu ngobrol, antara anak dengan orang tua, antara istri dengan suaminya, antara saudara dengan saudara yang lainnya, antara teman dengan teman yang lainnya. Siang dan malam itu menjadi obrolan besar, berita tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, kenabian beliau, diangkatnya beliau menjadi nabi dan dimulainya dakwah beliau tauhid. Makanya dikatakan tasa'ul, ya, saling bertanya. Tuh, berapa tadi? Ketiga. Ketiga apa keempat? An-Naba, tasa'ul, kemudian amma. Ya, tiga, ya. Kemudian yang keempat namanya itu adalah mu'sirat. Nah, mu'sirat. Hal itu menggambarkan tentang turunnya air hujan yang dia itu muncul dari celah-celah awan. Unik pembahasan tersebut. Kenapa?
Karena itu turun di kota Arab yang pada saat itu tidak pernah dibicarakan tentang apa yang terjadi di alam. Terlebih itu tentang hujan. Mafhum daripada sudah diketahui daripada peta dunia, Makkah dan Madinah adalah merupakan daerah yang jarang hujan. Tapi ternyata Nabi yang baru muncul ini, dia membahas tentang turunnya hujan. Bagaimana hujan itu turun, dari apa asalnya. Ini menjadi suatu hal yang unik, membuat orang-orang yang ada di sekitar itu tercengang. Ya, dikenal orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang kolot, nggak mau belajar. Jangankan melihat dan memperhatikan bagaimana hujan itu turun, bagaimana angin itu bertiup, ya, bagaimana daun itu kemudian bersemi, nggak pernah mereka memperhatikan itu. Ya, kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang kolot, jauh daripada ilmu pengetahuan. Nah, ini Nabi ternyata membawa suatu hal yang membuat mereka itu kaget, membahas tentang turunnya hujan. Maka ini sebuah tanda bahwa apa? Mereka itu akan diangkat sebetulnya dengan Nabi tersebut menjadi umat manusia yang berpendidikan. Awalnya nggak ada orang-orang Arab itu yang kemudian menjadi orang yang dihormati karena ilmu pengetahuan, nggak ada. Paling tinggi dari mereka itu dihormati karena kaya, berhasil sukses di dalam dunia perdagangan. Itu kebanyakan. Tapi dengan munculnya Islam, mereka kemudian diundang ke sana kemari, ya, untuk membahas ilmu pengetahuan alam. Nah, itu diantara namanya, ya, ada 4 nama, ada yang mengatakan 5. Yang satu adalah yang kelima ini adalah amma yatasaalun, yaitu secara sempurna. Cuman yang rojih itu adalah 4 nama. Itu surah An-Naba. Tayyib. Dan surah ini adalah merupakan awal dari juz 30. Kita punya waktu berapa? Sekitar 47 ya nanti ya. Nah, surah An-Naba ini adalah merupakan awal dari juz 30. Juz 30 itu ada yang pernah menghitung kira-kira berapa surat? Nggak tahu? Dia memiliki 37 surat. Ya, 37 surat. Semuanya itu turun di Makkah. Semuanya turun di Makkah, bercerita tentang hari kiamat dan penghisapan dan tentang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya turun di Makkah kecuali 2 surat, yaitu surah Al-Bayyinah dan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu adalah surah yang turun di Madinah. Kemudian lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surah Al-Bayyinah itu adalah surah yang turun di Madinah. Selain daripada 2 surat itu, semuanya turun di Makkah. Beragam dan panjang kisah dan ceritanya. Kalau tidak, awal daripada ayat ini, kata para ulama, maksud
surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min ahammi maqasidiha, yang paling penting daripada maksud surat ini ada, ya, ini adalah setiap surat daripada Al-Qur'an itu punya maksud, memang punya maksud. Karena itu dari segi nama sesungguhnya seseorang itu sudah dapat membaca. Ini maksudnya apa? Nah, maksud yang terpenting daripada surah ini adalah taubihul musyrikin ala khawdihim fil Qur'anil Karim. Celaan bagi orang-orang musyrik akan kesesatan pandangan mereka terhadap Al-Quran biduni ilmin, dengan tanpa ilmu. Ini yang pertama. Ya, pentingnya kita melihat apa daripada maksud dan tujuan Al-Quran itu diturunkan. Itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan yang keliru terhadap maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan, itu membuat kita sesat di dalam memahaminya. Kemudian tahdid bisu'il masir ila mastamarru fi tughyanihim, ancaman dan gertakan yang keras kepada mereka akan tempat kembali mereka yang buruk ketika mereka terus-menerus di dalam perbuatan yang melampaui batas. Wa iqamatil adillah al-mutanawwi'ah ala wahdaniyatillah, dan juga di dalam ayat ini ditegakkan dalil-dalil yang berbagai atau beragam macamnya tentang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaan dan kekuatannya. Nah, bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, bagaimana orang kafir itu mereka kemudian menyesal di akhir hidupnya, atau di saat mereka mati, di mana yauma yaqulul kafiruna la ya laitani kuntu turaba, pada hari di mana orang-orang kafir itu berkata, aduhai seandainya aku kemudian menjadi debu saja. Yani ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah maksud daripada surah ini. Tayyib. Mungkin juga surat ini adalah surat yang sering dibaca. Di masjid ini gimana? Kalau subuh biasanya ya dibaca, ya. Dibaca enggak kalau subuh? Karena terlalu panjang ya, enggak dibaca. Padahal wa Qur'anal fajri kana mashhuda, membaca Al-Qur'an pada waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, paham arti para malaikat di sini? Ya. Kalau kita mendengar kata malaikat itu sederhana, tapi kalau diperhatikan, nah, malaikat itu lebih banyak dari manusia. Kenapa? Karena di Baitul Ma'mur, langit ke-7, itu tiap hari malaikat tawaf yang masuk ke situ tidak akan keluar lagi, jumlahnya 70 lebih. 70.000 lebih malaikat yang masuk tidak akan pernah keluar. Itu di langit ke-7, di Baitul Ma'murnya. Dan setiap langit, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada satu celah langit yang lebarnya satu depah daripada telapak tangan ini, kecuali ada malaikat yang bersujud. Dari langit ke-7 sampai ke langit dunia, tidak ada satu depa kecuali ada malaikat yang
bersujud. Perhatikan. Kalau dibandingkan dengan dunia ini, hanya seberapa? Di situ berisikan manusia. Ya kan? Tetapi langit itu terlihat dia memayungi dunia, ya, memayungi bumi, menandakan bahwa langit itu lebih luas daripada bumi. Isinya itu malaikat. Itu kalau seseorang membaca Al-Quran di waktu sholat fajar, yang menyaksikan malaikat. Dan ketika malaikat itu menyaksikan antum membaca Al-Quran, mereka itu mendengar dan mendoakan. Ini Masya Allah, suatu hal yang besar. Tapi ya itulah, karena kita tidak mengetahui apa yang tersembunyi dari dunia ini, kadang kita merasa berat, ya kan? Suatu kebaikan yang pahalanya besar itu memang berat. Utamanya hari Jumat. Ya, biasanya kalau hari Jumat itu Nabi membaca Alif Lam Mim Sajadah sama surah Al-Insan, lebih panjang daripada surah An-Naba, betulnya. Lebih sulit. Lebih panjang dan lebih sulit. Nah, kalau surah An-Naba ini hanya sedikit sekali, ya, 1 lembar setengah, ya, cuman 1 lembar setengah. Nah, itu makanya kalau bisa dibaca. Biasanya beliau membaca surah An-Naba ini di waktu sholat subuh dan di waktu sholat maghrib. Ya, jarang dibaca 1 surat itu 2 rakaat. Biasanya 1 rakaat. Nah, belajar. Dan tahukah antum bagaimana Al-Quran ini dahulu dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana mereka membaca Al-Quran? Ya, tidak seperti sekarang. Al-Quran itu dibaca. Begitu spesial Al-Quran itu di mata mereka. Kenapa? Karena untuk mengetahui isi Al-Quran, mereka harus melalui lembah yang berbatu, kadang licin, kadang dihadang oleh banjir, datang ke Masjid Nabawi untuk bertemu dengan Nabi, bukan untuk membaca Al-Quran. Karena pada saat itu Al-Quran tidak seperti sekarang. Ada, ya, di rak masjid, apalagi sekarang di Masjid Nabawi setiap tiangnya itu ada Al-Quran. Masya Allah. Dulu nggak ada. Andai itu ditemui di zaman para sahabat, mungkin mereka itu akan tidak pulang dari Masjid Nabawi, baca terus, baca Al-Quran karena senangnya. Tapi mereka tidak bisa. Mereka baru bisa mendengar Al-Quran di saat menunaikan sholat. Makanya beda. Kalau kita kan ikut sholat, doanya supaya imamnya moga aja nggak panjang suratnya, kan begitu ya. Tapi kalau di zaman Nabi, para sahabat itu doanya bukan begitu. Semoga Nabi baca surat yang panjang. Nih, bedanya kita dengan mereka. Kenapa? Karena dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat yang panjang, ilmu mereka akan semakin banyak. Dan mereka akan semakin banyak pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah, begitu agung. Apalagi pulang-pulang mereka menghafal surah Al-Baqarah. Pulang-pulang mereka menghafal surah Ali Imran. Wah, ini sudah jadi imam besar di kampungnya. Dan tadi caranya adalah dengan ikut sholat berjamaah, mendengar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Ini Masya Allah, ya. Kayaknya mereka begitu cepat menghafal karena apa? Itu adalah kalam atau kata-kata yang mereka tunggu. Nah, yang mereka memang ingin mendengarkannya. Seperti antum ikut kompetisi atau apa ya? Jadi seorang penyanyi, audisi.
Ya. Gimana seorang penyanyi yang ingin ikut audisi? Nyanyian apa yang mau dinyanyikan nanti? Pasti diputar, dihayati setiap kalimatnya. Iya kan? Sehingga dengan begitu mereka akan menyanyikan lagu tersebut dari hatinya, bukan hanya dari lisannya. Dengan itu juga mereka akan menjadi pemenangnya. Demikian para sahabat di dalam menanggapi dan menerima bacaan Al-Quran. Mereka begitu rindu untuk mendengarkannya, sehingga ketika mereka mendengar, itu kemudian akan meresap di dalam hatinya. Jadi setiap Al-Quran dibacakan 1-2 kali mereka sudah hafal. Karena Al-Quran adalah merupakan kalam yang dirindukan. Beda dengan kita. Berkali-kali dengar surah Al-A'la nggak hafal-hafal, ya kan? Berkali-kali, jangan sekali 2 kali, jangan. Baru nanti 10 kali samar-samar sudah, ya. Apalagi 20 kali. Baru kalau ingin menghafal dengan sungguh-sungguh harus lihat Al-Qur'annya. Oh, supaya nggak salah, ya kan? Mau saya baca ini. Tapi mereka para sahabat enggak, 1-2 kali hafal, 1-2 kali hafal. Ada yang sekali hafal. Ya, Masya Allah. Kenapa? Tadi sebabnya karena rindu. Senang kalau dibacakan Al-Quran itu. Apalagi terdengar Nabi SAW kemudian mengulas tentang maknanya. Ya, mengulas tentang maknanya. Ini lebih menyenangkan lagi. Sehingga mereka tidak cukup hanya mendengar di saat sholat. Mereka juga duduk bersama Nabi di masjid. Jadi pengajian seperti ini bukan bid'ah, bukan. Tapi ini adalah hal yang biasa di antara para sahabat, duduk dari maghrib sampai isya, ya. Kemudian dari waktu isya azan sampai kemudian pertengahan malam mereka mendiskusikan tentang Al-Quran. Itu biasa. Karena apa? Tadi kerinduan yang besar terhadap Al-Quran. Baik, itu insya Allah. Kemudian mari kita baca tentang maknanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membuka Al-Quran, ini pasti mendapati kalimat Bismillahirrahmanirrahim setiap surat, kecuali surah apa? At-Taubah. Nah, kenapa demikian? Karena Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana kata Ibnu Abbas, sebelum Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan, maka Nabi SAW tidak mendapati ayat yang menjadi pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Oleh karena itu, ketika Bismillahirrahmanirrahim diturunkan, maka dialah yang menjadi pemisah. Mengambil dari berita yang turun kepada Nabi Sulaiman. Wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwasanya surat Sulaiman itu berisikan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, antum tahu maknanya? Bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang klasik. Ya, dia adalah ayat yang klasik, lebih tua daripada Al-Quran, ayat-ayat yang lain. Kenapa? Karena dia sudah turun kepada Nabi Sulaiman. Ini berarti adalah merupakan ayat yang antik. Dan ayat yang antik ini, tahu antum faedahnya? Kata Imam Al-Qurtubi, jika kamu memperhatikan huruf daripada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kamu memperhatikan, mencocokkan dengan perkataan Ibnu Abbas, disitulah kamu akan faham tentang faedah besar darinya.
Huruf dari Bismillahirrahmanirrahim itu adalah berapa? Ada yang tahu? 19. Ya, 19. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Ibnu Abbas, kenapa Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki 19 huruf? Karena di dalam 19 huruf itu adalah terdapat ya tanda dari penjaga neraka yang dikatakan dalam surah Al-Muddatsir, 'alaiha 19. Pada neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Maka siapa yang memperbanyak lafaz bismillah, kalimat bismillah, insya Allah dia akan terjaga dari api neraka. Nah, ya wallahu a'lam, apa mungkin ini penjaga malaikat, penjaga neraka ini sungkan mau nyiksa kita? Wallahu a'lam. Yang jelas itu adalah kandungannya. Kemudian yang kedua, di dalamnya maksud kita membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah tujuannya supaya kita mendapat berkah. Ya, supaya kita mendapat berkah. Ya, tabarruk, mencari berkah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya terdapat 2 nama Allah yang agung, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari Ar-Rahman kita menginginkan kesehatan jasmani. Dari Ar-Rahim kita menginginkan kesehatan rohani. Sebab apa? Ar-Rahman itu adalah alam ini dibangun, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Ar-Rahman. Semua dibagi oleh Allah ya sama rata antara kafir dan muslim, kafir dan mukmin. Beri sehat, diberi sakit, diberi kaya, diberi miskin, diberi menderita, diberi bahagia, sama semuanya. Itu Ar-Rahman. Diberi kesempatan yang paling berharga, diberi kesempatan untuk bertaubat bagi orang yang bersalah. Ini semua sama, baik yang beriman ataupun yang kafir. Makanya orang kafir tidak serta-merta berbuat salah, menyekutukan Allah langsung disiksa. Enggak. Diberi umur lagi, diberi umur lagi. Apalagi orang muslim, itu ada di dalam Ar-Rahman. Kita mengharapkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahman yang khusus adalah apa? Dikendalikan sesuai dengan keridhaan Allah, seperti matahari dan bulan. Ada matahari kemudian mundur dulu, tidak taat kepada Allah, ya, beberapa detik, nggak ada. Dia berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rahman yang khusus demi berlangsungnya kehidupan dunia. Kemudian Ar-Rahim itu adalah sebuah saluran kasih sayang yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diangkat oleh Allah menjadi waliullah, menjadi wali Allah. Bagi orang para nabi, ya, tidurnya sesuai dengan keridhaan Allah, ya, sehingga memberikan kesehatan, bicaranya bijak. Nah, itu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, utamanya di dalam membaca Al-Qur'an. Makanya ada perintah khusus. Ya, ada perintah khusus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Namanya bismillah ini adalah sebuah lafaz yang ditakuti oleh iblis. Orang yang sering membaca bismillah akan membuat iblis, setan, prajuritnya semuanya itu kurus dan tidak berani mendekat. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya amalan nggak usah jauh-jauh sampai baca 1000 kali, nggak usah.
Itu terlalu berat dan bukan ajaran dari syariat. Cukup mau pakai sandal baca bismillah, mau masuk rumah baca bismillah, ya kan? Mau makan baca bismillah, mau pakai baju baca bismillah. Itu sudah cukup membuat hidupmu itu berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah. Itu sebagian. Nah, utamanya ketika membaca Al-Qur'an supaya kita menjadi orang yang benar pemahamannya terhadap Al-Qur'an, dapat berkah. Tahu maksudnya berkah itu, Pak? Tahu nggak berkah? Pertama adalah subutul khair fi syai', ya, tetapnya kebaikan di dalam sesuatu. Kemudian wanumuwuhu, berkembangnya dia. Nah, sesuatu itu adalah kebaikan. Seperti misalnya kompa di rumah. Kita beli kompa, ya kan? Kalau kompa itu berkah, namanya kompa berkah. Ketika antum mompa ban sepeda, ya, dia tidak membuat sepeda bannya itu kemudian cepat bocor atau cepat meledos. Nah, itu namanya berkah. Apalagi dipinjemin kepada tetangga, berkah, membawa kebaikan. Tetapnya kebaikan di situ namanya. Kemudian jalan daripada roda ban yang kita pompa itu, kalau kemudian dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan pergi ke masjid, dibawa ke pasar untuk hal yang bermanfaat. Itu namanya berkah, karena berkembang di dalamnya kebaikan, ya, membuahkan kebaikan yang lain. Nah, itu namanya berkah. Sama dengan itu, ketika kita banyak baca bismillahirrahmanirrahim, kita berat sandal kita dibawa ke tempat maksiat. Nah, begitu. Baju kita dipakai untuk maksiat. Maksudnya itu, Pak. Jadi baca bismillah supaya diberkahi oleh Allah. Dan itu makna daripada berkah. Kurang berapa ini? Kurang berapa menit? Memang ana itu faknya adalah tafsir, Pak. Ya. 47 ya. Nah. Afwan ya, sebelumnya memang ana itu faknya itu adalah tafsir. Ya. Makanya kalau membahas masalah tafsir itu ana senang. Ya, lebih senang dari masalah fikih, lebih senang dari masalah sirah. Karena tafsir itu adalah memang kajian ana. Di Probolinggo, di Pajarakan, anak biasa membawakan tafsir. Insya Allah. Ya, baik. Ini Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang naba, berita al-azim yang besar. Alladzi hum, yang mereka fihi, di dalamnya, mukhtalifun, berselisih. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, sekali-kali tidak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak mereka akan mengetahuinya secara pasti. Baik. Perhatikan, tadi tujuan daripada ayat ini adalah taubih lil musyrikin. Ya, mencela orang-orang musyrik. Kenapa kemudian dimulai amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya? Ini nada celaan pertama. Jadi tentang apa mereka bertanya-tanya? Kok disebut celaan padahal beritanya adalah juga isinya pertanyaan? Ya kan? Maknanya adalah yang dibalik daripada ayat pertama ini
Kalau kamu tidak tahu tentang sesuatu, ya, maka hendaknya datang kepada sumbernya. Jangan ngobrol sesama kamu yang kamu itu sama-sama tidak tahu. Ya kan? Ini maknanya orang-orang Arab, orang-orang kaum musyrikin Arab, ketika mereka mendengar tentang nabi baru, tentang hari kiamat, tentang mentauhidkan Allah, dari mana asal beritanya, mereka tidak datang kepada sumber berita, tetapi hanya mereka berbicara, ngobrol sesama yang sama-sama tidak tahu. Akhirnya tidak diketemukan jawaban, dan hasilnya hanyalah sebuah keributan, ya kan? Keributan, jawaban tidak didapatkan. Pada akhirnya yang timbul dari mereka adalah mengolok-olok isi Al-Quran. Nah, inilah ya salah kaprah yang ada di masyarakat ketika menanggapi sebuah berita yang viral, ya, ikut berbicara padahal dia bukan ahlinya. Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu tidak tahu sesuatu, maka hendaknya mendatangi sumbernya. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa, ya, wa idza ja'ahum minal amri awil khaufi adza'u bih. Ketika datang kepada mereka, ya, minal amri awil khaufi adza'u bih, dari suatu perkara atau ketakutan, adza'u bih, mereka membicarakannya, menggodok, menggoreng. Ini sesuai dengan akhir zaman, makanya ini Masya Allah, ya, dibahas seperti di zaman kita sekarang ini. Masyarakat, ya, kita kebanyakan itu seperti itu, mendengar dari media tentang seperti ini, misalnya dari Facebook, dari WA, yang belum jelas benar dan tidaknya, autentiknya berita tersebut, ya, kita asik membicarakannya. Mosok gitu? Oh iya, akhirnya setelah itu mengeluarkan pendapat sendiri-sendiri, ya kan? Ya sesuai dengan ilmu pengetahuannya dan batasan yang ada di dalamnya. Seolah-olah kemudian dia berkomentar bijak tentang itu, padahal dia tidak punya ilmu tentangnya. Akhirnya apa? Yang terjadi kekacauan. Bisa jadi dengan pendapatnya, dengan komentarnya itu dia meracuni orang lain, ya kan? Seperti ini, Pak. Ya, orang bodoh bersikap bijak. Saya kasih contoh. Orang jodoh bersikap bijak. Hari panas. Panas menyengat sekali. Rumahnya di dekat jalan raya. Ya, tidak punya halaman. Dia, halamannya adalah jalan raya. Aspal. Dia bertindak seolah bijak, berpikir, kalau saya ingin sejuk dan memberikan kesejukan kepada orang lain, karena ini hari panas, saya siram aja jalan raya. Ya kan? Bijak kan ini? Di samping membuat orang yang lewat juga merasa sejuk, ke rumah saya hawanya juga sejuk. Kan begitu? Ini kan bijak. Nah, tapi ternyata kebijakan tersebut karena tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, akhirnya justru memberikan kecelakaan. Karena sikap bijak yang tidak didasari dengan ilmu, menurut dia bijak, aspal disiram tiap hari, rusak. Ya kan? Rusak. Menurut dia sikap bijak menyelamatkan orang, justru mencelakakan orang. Ya, kalau sudah cepat rusak nanti ada tanggapan dari pemerintah cepat diperbaiki, masih baik. Tapi kalau tidak, ini karena tidak punya ilmu. Ada aspal, Pak, jangan disiram. Karena itu nanti akan menyebabkan cepat rusak, ya kan? Makanya kalau air mengenang di aspal itu nanti akan membuat jeglongan, ya kan? Itu. Makanya di dalam bersikap, mau bertindak bijak harus punya ilmu. Supaya apa? Tidak memberikan kecelakaan kepada orang lain.
Ini pentingnya. Di dalam amma yatasaalun ini yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahlaka man kana qablakum qila wa qal." Sesungguhnya sesuatu hal yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah dia membicarakan suatu perkataan yang katanya-katanya. Jadi kata-kata yang belum jelas, tidak mendatangkan dari sumbernya, itu yang dibahas, digodok, digoreng. Ini kebanyakan. Ini sikap bodoh, sikapnya orang jahiliyah, nggak benar. Yang benar itu adalah hendaknya kita ketika mendengar sesuatu tadi, waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu lewat pintunya. Ya, jangan lewat belakang. Begitu. Sebab apa? Dengan itu nanti kita akan, kata Allah, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum layastambi'unahu minhum. Andai mereka mendatangi Rasul atau orang yang berperan di dalam bidang itu, lalu menanyakannya, niscaya mereka akan mendapatkan istimbat ketetapan hukum yang pasti, sehingga tidak membuat kerusakan. Nah, masyarakat kita seperti itu. Ada kebijakan dari presiden digodok ya di masyarakat, ya kan? Akhirnya apa? Timbul kerusakan, kerancuan. Katanya ini gini, katanya itu gitu. Padahal belum pasti dan belum tahu juga apa maksud dari presiden menurunkan kebijakan seperti ini. Akhirnya apa? Yang terjadi dia membuat fitnah dan sebagainya. Ini yang tidak diinginkan. Jadi amma yatasaalun, lebih daripada itu maksudnya, lebih daripada sekedar berita tentang hari kiamat. Itu dibalik ayat. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Nah, menurut ayat ini secara zahir, ya, seluruh berita yang ada di dunia ini tidak lebih besar daripada berita hancurnya dunia. Ya, paham? Yang lebih besar dari berita-berita yang ada itu adalah berita tentang hancurnya dunia ini. Menurut kita karena tidak mengalami, itu hal yang biasa. Apalagi untuk orang Arab ketika itu. Nah, aplikasinya untuk mereka, kenapa ini disebut sebagai berita besar? Menurut mereka ini adalah lelucon yang besar. Begitu. Lelucon. Ngomong apa Muhammad ini? Kenapa kok dia membicarakan tentang hancurnya dunia? Kita hidup ini sudah ribuan tahun. Dunia masih belum hancur. Begitu mereka. Jadi dikatakan ini sebagai lelucon besar. Nah, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berita besar di sini. Makanya, kenapa? Karena sebagaimana yang terjadi di alam sekitar. Guncangnya suatu daerah dengan gempa, ya, hancurnya suatu daerah dan ludesnya dia dengan banjir. Kemudian berserakannya suatu tempat karena angin topan. Itu menjadi berita besar dan menakutkan, ya kan? Bahkan hampir kita ketakutan, mau tinggal di mana kita. Kalau tiap daerah itu sudah memberikan tanda-tanda kehancurannya, mau tinggal di mana? Nah, sebagaimana ini, mereka orang Arab belum pernah mengalami hal demikian pada saat itu. Belum pernah mengalami gempa bumi. Makanya nanti pada ayat-ayat yang lain seperti di dalam surah Al-Fajr, ya, dalam juz 30 itu dibicarakan tentang kaum Ad, tentang kaumnya Fir'aun yang dihancurkan oleh Allah. Nah, ini tempat-tempat yang tidak pernah mereka datangi memang. Kenapa? Karena ini adalah merupakan kota-kota yang mati. Mereka nggak pernah berpikir tentang itu.
Baru setelah Al-Quran berbicara, mereka menyadari bahwa ada tempat-tempat yang dihancurkan. Nah, orang-orang Arab tadi menganggap ini sebagai lelucon besar. Nah, bagaimana tadi? Aplikasinya adalah kepada orang yang mau berpikir. Ya. Kalau kemudian di daerah tertentu sudah pernah mengalami kehancuran dan dia melihat, maka disitulah dia akan merasakan dan mengerti bahwa kiamat itu merupakan berita besar. Nah, hancurnya suatu daerah yang kecil seperti itu saja sudah mengerikan. Apalagi dunia, ya kan? Apalagi dunia. Nah, nanti di situ akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Allazi hum fihi mukhtalifun." Yang mereka itu di dalamnya, yakni tentang berita yang besar tersebut berselisih. Nah, perhatikan kalau dari awal ayat ini membicarakan, ya kan? Perselisihan timbul kenapa? Ya. Kenapa perselisihannya timbul? Karena yang mereka ajak bicara adalah sama-sama orang bodoh. Nah, itulah sebab timbulnya perselisihan di suatu tempat. Kalau kemudian orang bodoh ikut campur dan ikut menanggapi sesuatu sok bijak, inilah yang akan terjadi. Yaitu apa? Perselisihan. Maka timbulnya suatu perselisihan di dalam umat adalah karena orang-orang bodoh diberi peran. Itu poin terbesarnya. Orang-orang bodoh diberi peran. Nah, dari sinilah kemudian di dalam Islam itu tidak diharuskan di dalam memilih pemimpin melibatkan semua orang. Ya. Tetapi yang dilibatkan di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, mereka akan melahirkan kebijakan yang brilian, yang bagus, yang utama. Nah, kalau orang bodoh diberi peran, ya tadi, dia melihat sesuatu itu berdasarkan kebodohan. Karena berdasarkan kebodohan, kerusakan yang ditimbulkan. Faham itu? Ya. Ini Masya Allah, ayat. Secara kita baca sederhana, sering kita baca, tetapi kandungannya itu sudah memberikan ilmu yang banyak kepada kita tentang gambaran dari sesuatu. Ya Masya Allah. Ya. Hanya para sahabat ketika mendengar ayat ini semakin mantap imannya. Semakin banyak semangat di dalam dirinya untuk mengetahui lebih jauh tentang isi daripada Al-Quran. Karena selama ini mereka mengalami apa? Mengalami diri yang tenggelam di dalam kebodohan. Di mana kebodohan itu menyebabkan mereka sesat di dalam bertindak, sesat di dalam berbicara, sesat di dalam berperilaku. Hingga mereka menangis. Kenapa saya menggunakan hidup ini seperti ini dan seperti ini, seperti ini. Nah, hingga terdapatlah ya sesuatu di sini. Allah mengatakan, "Kalla saya'lamun." Sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini adalah ya, adalah apa? Nanti mereka itu pengennya adalah hal yang dzuruna illa ta'wilah. Tidaklah manusia-manusia yang bodoh ini yang sukanya hanya ribut di tempat mereka sendiri dan tidak mau datang kepada sumbernya tentang suatu hal. Itu tidaklah mereka menunggu kecuali ketika apa yang diberitakan kepada mereka terjadi di tempat mereka. Baru mereka pada saat itu akan sadar. Tapi kata Allah, yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq
Pada hari di mana apa yang diberitakan itu terjadi, mereka hanya bisa berkata, benar dulu saya pernah mendengar tentang ini. Ya. Tetapi bagaimana? Ini sudah terjadi. Sama dengan orang, kamu jangan lewat situ ya. Nanti kalau kamu lewat situ, karena itu jalannya licin, terpreset. Nah, dia ya setengah percaya, setengah tidak. Pengen membuktikannya, akhirnya kepreset, tangannya patah. Baru dia sadar, seandainya saya tadi dengar, kan begitu. Tapi apa gunanya penyesalan pada saat itu? Ini yang dikatakan oleh Allah. Ya. Apa gunanya penyesalan pada saat itu? Anna lahum az-zikra. Apa gunanya? Sementara mereka pada saat itu sudah kehilangan salah satu anggota tubuhnya, yaitu tangannya patah. Apa bisa kemudian menyesal mengembalikan tangannya? Enggak bisa. Sama dengan itu. Ketika kamu menyesal setelah kamu berada di kubur, penyesalan pada saat itu sudah tidak berguna. Ini yang dimaksud oleh Allah. Makanya dikuatkan. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Sehingga dikatakan di sini, kalau kamu tidak pengen seperti itu, tahu dari sekarang, mengerti dari sekarang, itu lebih baik. Itu maksudnya. Paham? Ya. Jadi sekali-kali tidak kamu akan tahu, dan kemudian sekali-kali tidak kamu akan tahu. Ini maksudnya adalah, ya jangan sampai pengetahuan kamu itu ketika kamu sudah tidak berguna pengetahuannya. Ya. Lakukan sekarang ya apa yang sudah kamu ketahui, jalani hidup dengan cara yang benar. Itulah tindakan yang benar, supaya nanti ketika hari itu datang kamu menjadi orang yang selamat. Nah, insya Allah ya, sampai situ ya, sudah habis waktunya. Nah, kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Ini asyik memang. Kalau saya pikir sebelumnya ini surat yang panjang. Kalau saya bahas suatu ayat, saya tidak ingin meninggalkan sedikit ilmu darinya. Karena ini tadi, ya setiap ayat itu memiliki kandungan yang Masya Allah. Insya Allah itu. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada dulu, ya? Oh ya, baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa ustaz yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran walaupun beberapa kali tamat, kalau tidak tahu artinya itu tidak akan efek. Terus ada juga yang mengatakan ustaz ini baca Al-Quran harus dengan artinya. Kalau tidak tahu artinya, itu bacanya tidak ada artinya. Nah, ucapan seperti ini nyampe sekali, karena ada beberapa orang yang biasa ngaji, dia berhenti mengaji, karena dampaknya buruk. Dampaknya buruk. Nah, terus kalau seumur kita, kalau mengejar dengan artinya itu sama dengan mengukir di atas air. Terus bagaimana kalau umur seperti kita, apakah harus juga dengan artinya? Saya itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus. Itu salah ya. Menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan pernah mendengar hadis dari Nabi. Orang mukmin yang membaca Al-Quran itu bagaikan seseorang yang memakan kurma, ya, di mana aromanya ada, rasanya juga manis, kan begitu. Seperti memakan jeruk, aromanya enak, rasanya juga manis. Sementara orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti daun
apa itu? Apa? Daun apa? Apa itu ya? Kemangi. Ya. Aromanya harum tetapi rasanya pahit. Kalau kita memperhatikan ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas itu adalah membaca, karena di situ ungkapan membaca, ya bukan tilawah, tapi membaca. Yaqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Kalau ungkapan membaca dengan artinya itu tilawah namanya. Yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, itu membaca dengan arti. Jelas di situ Nabi mengungkapkan bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam membaca Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya. Karena membaca Al-Quran itu adalah suatu ibadah di dalam agama kita. Satu huruf 10 kebaikan. Ya. Itu. Jadi salah itu ungkapan. Salah, jelas sekali salah. Adalah ibadah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa huruf? 19 huruf. Ya. Artinya sudah berapa? 190 kebaikan. Masya Allah. Ya kan? Terlebih orang mukmin itu akan membuat manis, ya, rasanya juga aromanya. Insya Allah dengan membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, itu akan melembutkan hatinya. Kenapa? Ya, karena gunung saja kata Allah, walau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, niscaya akan kalian lihat dia menjadi tunduk dan luluh. Gunung dari batu, ya kan? Gunung itu tidak punya akal. Manusia itu bukan dari batu, tapi dari tanah. Kalau dia membaca Al-Quran, itu darah yang ada di dalam dirinya itu akan berubah. Apalagi itu adalah kehendak dirinya membaca. Itu akan memurnikan, ya, akan menyaring, ya, seperti antum cuci darah dalam membaca Al-Quran itu. Makanya orang yang diru'yah tidak harus mengerti makna dari Al-Quran, ya kan? Tidak harus, tapi dibacakan itu akan memberikan kesembuhan. Bahkan bisa secara hissi, ya, secara jasmani. Orang sakit kanker bisa disembuhkan dengan ruqyah. Dibacakan Al-Quran, apakah harus mengerti maknanya? Tidak harus. Itu efek yang diberikan oleh Al-Quran. Jadi makanya tadi, kalau kita memberikan nasihat bukan berdasarkan ilmu pengetahuan tadi, ya, pengennya bersikap bijak, benar maksudnya, tetapi caranya salah, Pak. Ya. Maksudnya supaya orang membaca Al-Quran dengan maknanya, maksudnya. Tapi karena caranya salah, akhirnya dampaknya buruk seperti tadi. Orang biasanya baca Al-Quran karena tidak ngerti artinya, dengan nasihat itu akhirnya tidak mau baca, ya kan? Menghilangkan kesempatan orang untuk ibadah. Allah itu. Ada lagi? Satu lagi. Tayyib. Apa yang dimaksud dengan wali Allah? Nah. Wali Allah seperti firman Allah dalam surah Yunus, ya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak punya rasa takut dan khawatir. Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman, yang menjalankan keimanan dengan benar dan bertakwa dia, berhati-hati. Artinya yang rajin sholat, istiqomah di atas sunnah, itulah wali Allah secara umum. Berarti apa? Enggak harus sakti dia. Ya, enggak harus sakti, enggak harus punya keunikan. Nah, itu Nabi enggak ada keunikan di dalam diri beliau secara zahir. Beliau berperang, luka, giginya patah, ya kan? Berdarah, sakit, demam, biasa. Berdoa kadang mendoakan orang sakit supaya sembuh, enggak sembuh. Orang Yahudi mendoakan bisa sembuh, ya kan? Oh, kalau antum berdoa mendoakan orang sakit enggak sembuh, antum bukan wali. Jangan begitu, ya. Tidak harus wali itu selalu diterima doanya, tidak harus wali itu punya keunikan di dalam hidupnya, enggak harus.
Tapi wali Allah adalah dia yang beriman, ya, istiqomah di atas ibadahnya dan bertakwa istiqomah di atas sunnah. Insyaallah itu ya. Cukup ya? Nah, tayyib, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.